Hai everyone, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu yes, no, not given. Jadi sebelum kita mulai videonya, perlu diingat bahwa jika saya menyebutkan teks, itu merujuk ke passage-nya. Jadi apa itu passage? Passage adalah bacaan yang ada di dalam IELTS reading. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaannya. Passage kalau bisa dibilang itu sama seperti artikel atau bacaan. Kemudian jika saya merujuk ke teks, bisa juga saya merujuk ke passage-nya atau teks dalam pertanyaannya. Jadi jika saya bilang teks, itu merujuk ke passage dan atau ke teks dalam pertanyaannya. Oke, sebelum kita belajar tipe soal ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang terkait dengan strategi atau teknik membaca dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan closed reading. Kemudian kalian harus menggunakan laptop ketika mengerjakan latihan, karena bacaan font atau hurufnya lebih kecil, jadi lebih baik kalian menggunakan laptop agar kalian lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke, sekali lagi sebelum kalian memulai menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu terkait dengan strategi atau teknik membaca skimming, scanning, dan close reading. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu yes, no, not given. Kemudian kita akan belajar strategi mengerjakan soal tipe ini. Kemudian kita akan mengerjakan latihan soal yang dengan menggunakan tipe ini, yes, no, not given. Oke, jadi apa itu yes, no, not given dalam IELTS reading? Jadi soal yes, no, not given itu adalah salah satu tipe soal dalam IELTS reading. Jadi yes, berarti informasi yang diberikan itu sesuai yang ada di dalam passage-nya. Kalau no, berarti tidak sesuai dengan yang ada di passage-nya. Jadi ada statement dalam soal, jika tidak sesuai berarti itu no. Kemudian informasinya bila tidak ada dalam passage, jadi ada statement dalam soal, jika tidak ada dalam passage maka informasinya adalah not given. Jadi itu yes, berarti sesuai yang ada di dalam passage, no, berarti bertentangan dalam soal, dan yang ada dalam passage itu tidak sesuai. Not given berarti informasinya tidak ada sama sekali dalam passage-nya. Oke, jadi apa bedanya true, false, not given dan yes, no, not given? Jadi true, false, not given ini digunakan untuk fakta atau informasi. Kemudian yes, no digunakan untuk opini atau pandangan penulis atau pendapat penulis di dalam passage-nya. Jadi itu perbedaannya, tapi secara garis besar intinya adalah sama. Kemudian strategi untuk mengerjakan yes, no, not given ini. Jadi yang pertama adalah kalian baca soalnya terlebih dahulu dan pahami soalnya dalam soal. Kemudian kalian kenali keywords-nya di dalam soal. Jika kalian masih belum paham yang diminta dalam soalnya, baca kembali sampai kalian paham apa yang diinginkan atau statement apa yang diinginkan. Kalian baca kembali hingga kalian benar-benar paham statement-nya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kalian perlu menggunakan teknik skimming dan scanning. Jadi skimming dan scanning ini kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, jadi kalian pastikan sudah menonton video sebelumnya untuk terkait dengan teknik membaca skimming dan scanning ini. Nanti kita akan latihan mengerjakan soal dengan menggunakan teknik skimming dan scanning ini untuk latihan tipe soal yes, no, not given. Oke, jadi seperti true, false, not given, yes, no, not given ini biasanya jawabannya urut dalam passage. Jadi informasi untuk jawaban untuk soalnya biasanya urut. Tapi kalian juga perlu hati-hati jika jawabannya tidak urut. Tapi mayoritas jawabannya urut yang diberikan
di dalam passage-nya. Jadi jika tidak ada informasi sama sekali dalam passage-nya, maka kalian bisa memilih not given. Kalau sesuai berarti yes, kalau tidak sesuai atau bertentangan dari soal dan passage berarti no, kalau tidak ada sama sekali berarti not given. Oke, jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang paraphrase. Jadi ini sangat penting digunakan untuk mengerjakan soal dalam IELTS reading. Jadi apa itu paraphrase? Paraphrase adalah kata-kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Jadi kalian akan melihat ada kalimat misalnya nanti di dalam passage-nya akan dirubah atau diparafrasekan. Jadi intinya sama tapi kata-katanya berbeda. Seperti yang kalian lihat yang ada di layar, ada frasa small car. Kalau kalian parafrasekan artinya, itu sama dengan artinya, atau kata-katanya sama dengan compact vehicle, itu sama. Kemudian ada kalimat she walks every morning, itu kalimatnya sama dengan she takes a morning stroll. Jadi ini diparafrasekan. Kemudian ada kalimat prices are rising, itu diparafrasekan menjadi costs are increasing. Jadi kalimatnya mungkin terlihat berbeda tapi artinya sama. Jadi itu adalah parafrase. Jadi kalian akan sering menggunakan ini atau menemukan bentuk paraphrase-nya dari sebuah kalimat atau frasa atau kata-kata di dalam passage. Jadi mungkin kalian melihat soal, statement yang ada di soal berbeda dengan statement yang ada di passage karena kata-katanya dirubah tapi artinya sama. Oke, ini kita akan latihan paraphrase ini. Jadi ada kalimat, contohnya kalian bisa lihat di layar. Jadi the government plans to introduce new laws aimed at reducing air pollution in major cities. Jadi kalau kalian lihat kalimatnya ini, kalau kalian pilih opsi A, B, C, atau D, kalimat yang paling sesuai untuk statement yang diberi garis hitam ini adalah B. Kenapa B? Karena ini statementnya yang paling sesuai untuk statement yang ada di soal itu. Jadi jawabannya B adalah the government intends to enforce regulation designed to minimize air pollution in large cities. Itu statementnya sama dengan yang ada di atas. Jadi the government plans to introduce new laws aimed at reducing air pollution in major cities. Itu sama artinya. Tapi mungkin kalian lihat berbeda kata-katanya, tapi maknanya adalah sama. Oke, sekarang kita akan latihan paraphrase lagi. Jadi kalian lihat yang ada di layar ada soal. Jadi ada kalimat many species are endangered due to destruction of their natural habitats. Itu kalimatnya sama dengan yang opsi yang A. Kalau kalian lihat opsi-opsi yang lainnya tidak sesuai, yang paling sesuai adalah opsi yang A ini untuk soal statement ini. Jadi yang A statementnya adalah the destruction of natural habitats is causing many species to face extinction. Itu statement yang paling sesuai untuk statement yang ada di atas itu. Many species bla 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 itu yang paling sesuai adalah A. Kenapa tidak B? Jadi ada kalimat yang ada di sana. Kalau kalian artikan yang kalimatnya ada di B, itu tidak sesuai dengan kalimat yang ada di soalnya. Jadi yang paling sesuai adalah A. B, C, dan D itu kalau kalian artikan tidak sesuai dengan yang ada di statement yang ada di soalnya. Oke, selanjutnya kita akan latihan paraphrase lagi untuk soal yang selanjutnya. Jadi ada kalimat seperti yang kalian lihat yang ada di layar.
Kemudian ada opsi A, B, C, dan D. Kalian pilih salah satu kalimat yang sesuai dengan kalimat yang ada di soal itu apa. Jadi kalimatnya adalah the increase in urban population has led to greater demand for housing and public services. Kalau kalian lihat opsi A, B, C, dan D, opsi yang paling sesuai untuk statement yang saya beri garis warna orange apa? A, B, C, atau D. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian mengerjakan soal ini. Oke, jawaban yang paling sesuai untuk soal yang ada di layar adalah B. Kenapa B? Karena ini yang paling sesuai, meaningnya atau artinya yang paling sesuai. Jadi B, the rise in city population has caused a higher need for housing and public services. Itu yang statement yang paling sesuai dengan opsi yang ada di soalnya. Jadi kalau opsi A, C, dan D itu tidak sesuai karena kalau kalian artikan statementnya tidak sesuai dengan yang ada di soalnya. Meskipun ada kata-kata yang mirip, tapi meaningnya secara keseluruhan tidak sama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya seperti yang kalian lihat yang ada di layar. Jadi ada kalimat research suggests that regular physical activity can improve mental health and reduce the risk of depression. Kalau kalian lihat opsi A, B, C, dan D, yang paling sesuai, jadi kalian perlu memperhatikan meaningnya, tidak hanya kalian mencocokkan kata-kata yang sama, tapi artinya yang paling sesuai atau yang paling sama. Dari opsi-opsi ini yang paling sesuai dengan statement yang ada di soalnya itu apa? A, B, C, atau D. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian mengerjakan soal ini. Oke, jawaban yang paling sesuai adalah A. Kenapa A? Karena meaningnya sama dengan yang ada di statementnya. Jadi meskipun jawaban di B, C, dan D ada kata-kata yang mirip dengan yang ada di soalnya, tapi itu bukan, karena meaningnya atau artinya tidak sama. Yang paling sesuai adalah A. Jadi regular exercise may positively affect mental health and decrease the likelihood of depression according to research. Itu jawaban yang paling sesuai untuk statementnya, karena meaningnya sama. Oke, yang terakhir kita akan latihan paraphrase lagi. Jadi kalian mengerjakan soal ini, ada statement, kalian mencocokkan arti yang paling sesuai dari opsi A, B, C, dan D ini apa. Jadi ada kalimat tourism contributes significantly to the economy of many developing countries, providing employment and boosting local businesses. Dari A, B, C, dan D yang paling sesuai artinya dengan yang ada di soal itu apa. Saya akan berikan waktu selama 30 detik.
Oke, jawaban yang paling sesuai adalah B, karena meaningnya sekali lagi sama, artinya sama dengan yang ada di statement yang ada di soal. Jadi B, tourism is an essential part of the economy for many developing nations by offering jobs and supporting local enterprises. Itu jawaban yang paling sesuai untuk soal ini. Jadi kalau kalian lihat di opsi yang lainnya juga ada kata local, ada kata bisnis, ada kata yang mirip, tapi yang lainnya tidak sesuai karena maknanya atau artinya tidak sama dengan yang ada di statement yang ada di soalnya. Oke, jadi nanti kita akan belajar latihan soal yes, no, not given dengan passage yang lebih singkat dan ada statement. Dan kalian mencocokkan apakah statementnya sesuai dengan ada di passage atau tidak sesuai atau tidak ada sama sekali yang ada di dalam passage-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal untuk yes, no, not given. Seperti yang kalian lihat yang ada di layar, ada statement, ini soalnya, kemudian ada passage, berarti ini teksnya untuk soal ini. Jadi statement, kalian bisa lihat, jadi ada the majority of students in the study prefer online learning to traditional classroom-based education. Kemudian ada passage-nya, kalian bisa lihat. Jadi kalian tentukan apakah statement atau soal ini sesuai dengan yang ada di dalam passage-nya. Jadi di dalam passage ada kalimat, a recent survey found that while many students appreciated the flexibility of online learning, a significant number still favor face-to-face instruction in a traditional classroom setting. Jadi statement ini apakah sesuai dengan statement yang ada di dalam passage-nya? Jika sesuai, berarti meaningnya sama, berarti yes. Kalau tidak sesuai atau bertentangan, meaningnya atau artinya berarti no. Kalau tidak ada sama sekali berarti not given. Jadi jawabannya untuk ini adalah no. Kenapa no? Karena berdasarkan teks. Jadi berdasarkan teks yang ada di dalam passage-nya. Jadi kalimatnya bicarakan tentang sejumlah besar siswa masih lebih memilih pembelajaran tatap muka. Sedangkan mayoritas siswa, ini dalam soalnya, jadi dalam soal menyatakan bahwa mayoritas siswa lebih memilih pembelajaran online. Jadi kalau kalian lihat dari statement yang ada di passage dan statement yang ada di soal bertentangan, yang di dalam soal minta bahwa mayoritas siswa lebih memilih pembelajaran online, sedangkan dalam passage sejumlah besar siswa lebih memilih pembelajaran tatap muka. Jadi online dan tatap muka statementnya berbeda, berarti jawabannya adalah no untuk pertanyaan ini. Oke, sekarang kita akan latihan untuk soal sekali lagi untuk statement, ada statement ini. Jadi, the company plans to expand its operations to 3 new countries next year. Kalau kalian lihat yang ada di statement, itu statementnya, kalian pahami statementnya terlebih dahulu. Kemudian kalian baca passage-nya. Jadi dalam passage ini ada kalimat, the company has announced its intention to grow international but has not specified which countries will target it in the expansion. Kalian kemudian pahami passage di statement yang ada di passage ini. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan dari statement ini, apakah statementnya sesuai yang ada di dalam passage? Kalau sesuai berarti yes. Kalau bertentangan berarti berbeda. Yang ada di dalam statement dan passage-nya berbeda berarti no. Kalau tidak ada sama sekali berarti not given.
Oke, untuk statement ini jawabannya adalah not given. Kenapa not given? Karena di teks tidak disebutkan jumlah negara. Jadi ada statement di soalnya ada 3 negara baru. Ada kata 3 new countries di dalam statement. Itu tidak ada di dalam passage-nya. Jadi tidak disebutkan untuk statement ini di dalam passage-nya. Berarti jawabannya adalah not given untuk soal ini. Saya berikan waktu selama 1 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Jadi ada statement, kemudian ada passage. Kalian tentukan apakah sesuai. Kalau sesuai berarti yes, kalau tidak sesuai berarti no. Kalau tidak ada sama sekali berarti not given. Oke, jawaban untuk soal ini adalah no. Kenapa no? Karena di dalam passage tidak disebutkan bahwa teh hijau bisa mencegah penyakit jantung. Jadi kalau kalian lihat di statement, ada kata green tea has been proven to prevent heart disease. Ini tidak ada informasinya sama sekali di dalam passage-nya. Jadi kalau ada kalimat di dalam statement, green tea has been proven to prevent heart disease, itu informasinya di dalam passage tidak menyebutkan bahwa teh hijau bisa mencegah penyakit jantung. Di dalam passage hanya disebutkan bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa itu bisa mengurangi atau mencegah penyakit jantung. Jadi kalau kalian lihat dalam passage dan statement bertentangan informasinya yang di dalam passage bilang bahwa green tea bisa mencegah penyakit jantung, tapi di dalam passage belum ada bukti yang jelas kalau green tea bisa mencegah penyakit jantung. Jadi karena bertentangan berarti jawabannya adalah no untuk soal ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal dengan passage yang lebih panjang, seperti yang kalian lihat yang ada di layar. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaan. Jadi kalian baca dan pahami informasi yang ada di soal. Kemudian kalian kenali keywords-nya. Jadi kita akan menggunakan teknik skimming dan scanning. Jadi yang pertama kalian kenali keywords di dalam soalnya dulu. Jadi kalian baca soalnya, kalian pahami maknanya dari statement yang ada di soalnya. Kemudian kalian kenali keywords yang ada di dalam soalnya. Jadi kan saya beri highlight warna orange, itu adalah keywords untuk soal ini. Jadi ada statement atau pertanyaan, jadi many people who ended up winning prestigious intellectual prizes only reach an average standard when young. Itu statement untuk soal ini. Jadi seperti yang kalian lihat, keywords-nya nanti diparafrasekan. Jadi prestigious intellectual prizes itu diparafrasekan menjadi Nobel Prize. Kemudian kata average standard itu diparafrasekan atau disinonimkan bisa menjadi ordinary atau yang lainnya. Kemudian ada kata young di sana. Jadi kalian kenali sinonimnya dari kata young ini apa?
karena banyak sinonimnya. Jadi kalian kenali keywordsnya, kemudian kalian kenali kira-kira nanti paraphrase-nya seperti apa. Bagaimana cara menemukan keywords dalam soal? Jadi keywords adalah kata penting atau kata kunci. Jadi kalian bisa menemukannya dengan kalian mengidentifikasi kata yang paling penting yang menunjukkan apa yang diminta dalam soalnya. Atau kunci atau kata-kata yang paling penting yang diinginkan dalam soalnya. Itu cara menemukan keywords di dalam soal. Jadi itu kalian baca soalnya, pahami soalnya, kemudian kalian kenali keywords-nya, dan kalian juga perlu perhatikan bahwa keywords ini nanti akan diparafrasekan dalam passage-nya. Jadi jika kalian belum paham soalnya, kalian baca kembali statement-nya yang ada di dalam soal. Jadi kalian perlu memahami statement-nya terlebih dahulu. Jadi setelah kalian memahami informasi yang ada di soal dan mengenali keywords-nya, sekarang kalian cari informasinya di dalam passage dengan teknik skimming dan scanning. Jadi untuk teknik ini, biar kalian lebih paham, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang membahas tentang teknik skimming, scanning ini, untuk kalian lebih paham menjawab soal yang ada di dalam video ini. Jadi setelah kalian memahami informasi yang ada di dalam soal, kemudian kalian cari keywords-nya di dalam passage. Oh ya, jadi kalian akan menggunakan 2 teknik untuk menjawab soal ini. Jadi untuk soal yes, no, not given. Jadi yang pertama adalah teknik skimming. Jadi apa itu skimming? Jadi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum yang dari paragraf tersebut. Jadi kalian bisa mengetahui apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Jadi kalian bisa mendapatkan ide pokok atau gambaran umum dari paragraf dengan teknik skimming ini. Jadi bagaimana cara menggunakan teknik skimming dalam mengerjakan soal ini? Jadi kalian menggunakan teknik skimming ini dalam passage. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah membaca judul passage-nya, kemudian baca kalimat di paragraf, hanya kalimat pertama dan kalimat yang terakhir di setiap paragraf. Kenapa kalian membutuhkan teknik skimming? Karena agar kalian tahu apa yang dibahas di dalam paragrafnya. Jadi tanpa membaca keseluruhan teks, kalian sudah mengetahui ide atau gambaran umum di dalam paragrafnya. Jadi seperti yang kalian lihat di layar yang saya beri warna kuning, itu adalah menggunakan teknik skimming. Jadi kalian baca kalimat pertama dan yang terakhir di setiap paragraf. Oke, setelah kalian menggunakan teknik skimming ini, kemudian kalian akan membaca atau menemukan informasinya dengan menggunakan teknik scanning. Jadi kalian memindai atau menycan informasi yang ada di atau kata-kata yang ada di dalam passage-nya dengan teknik scanning ini. Jadi caranya adalah kalian scan dengan keywords yang sudah kalian temukan di dalam soal. Oke, yang saya beri warna orange itu adalah keywords dari soal ini. Jadi seperti yang kalian lihat di paragraf yang pertama, yang saya beri warna hijau, itu adalah hasil dari scan, dari scanning. Kalian memindai kata-katanya. Jadi kalian cari keywords yang ada dari soal, kemudian kalian cari di dalam passage-nya. Jadi kalian scan atau cari kata-kata yang ingin kalian cari dengan membaca kata-katanya. Apakah kalian menemukan keywords di paragraf pertama? Jika tidak ada, maka kalian pindah ke paragraf selanjutnya. Jadi kalian di paragraf selanjutnya, kalian bisa menggunakan teknik seperti sebelumnya, skimming dan scanning.
Jadi apakah kalian bisa menemukan keywords yang dari soal itu yang saya beri warna orange? Jika masih tidak bisa menemukan, maka kalian pindah ke paragraf selanjutnya. Jadi kalian pindah ke paragraf selanjutnya dengan teknik skimming dan scanning. Jadi kalian bisa lihat yang ada di paragraf 3 itu adalah keywords untuk soal ini. Jadi kalian menemukannya di paragraf yang ketiga, line yang pertama. Jadi kalau kalian lihat, ada kemudian kata kunci yang lainnya, average standard, itu diparafrasekan menjadi unexceptional. Kemudian kata yang dalam soal menjadi childhood. Jadi kalian lihat yang saya beri kotak warna pink itu adalah untuk keywords-nya yang dari soal yang sudah diparafrasekan jadi kata-katanya berbeda tapi artinya sama. Jadi itu. Kemudian average standard menjadi unexceptional, yang menjadi childhood artinya sama tapi diparafrasekan. Jadi kalian baca informasi yang ada di keywords dan di sekitar keywords itu yang ada di dalam passage. Kalian tentukan apakah statementnya dalam soal sesuai dengan statement di dalam passage-nya di dalam paragraf. Yang saya beri kotak warna pink itu, jadi kalian baca di sekitar kotak yang warna pink itu untuk mendapatkan informasi untuk menjawab statement atau pertanyaan ini. Jadi yang diminta soalnya adalah most people who ended up winning prestigious intellectual prizes only reached an average standard when young. Jadi artinya banyak orang yang akhirnya menang penghargaan intelektual bergengsi cuma mencapai standar rata-rata waktu muda. Kemudian kalau kalian baca di dalam passage-nya yang sudah kita temukan menggunakan teknik skimming dan scanning, kalimatnya adalah most Nobel Prize winners were unexceptional in childhood. Jadi kalau kalian lihat itu artinya adalah kebanyakan pemenang Nobel tidak luar biasa di waktu kecil. Jadi jawaban yang benar adalah yes, karena statementnya di soal, di dalam passage-nya, dan di dalam statement yang ada di soalnya itu sama. Oke, jadi kalian menggunakan dua teknik skimming dan scanning untuk mendapatkan jawaban untuk soal ini. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang selanjutnya. Jadi kita akan mengerjakan soal. Kalian baca terlebih dahulu soalnya. Kemudian setelah kalian memahami dan membaca soal ini, kalian akan melanjutkan membaca informasi yang ada di dalam passage. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Di dalam soal ini kalian pertama pahami soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian kenali keywords yang ada di dalam soalnya. Jadi seperti yang kalian lihat di dalam soal ini, kalian perlu pahami bahwa nanti kata-kata yang ada di dalam soal ini, jadi statement yang ada di soalnya, akan diparafrasekan, jadi keywords-nya akan diparafrasekan. Jadi nanti kata-katanya akan berbeda di dalam passage-nya. Jadi ini statement-nya adalah Einstein's failures as a young man were due to his lack of confidence. Itu statement yang ada di paragraf. Itu statement yang ada di dalam soal ini. Jadi nanti statement ini akan diparafrasekan di dalam passage-nya. Oke, jadi kita kenali kata kuncinya yang akan lebih mudah menemukan di dalam passage-nya. Jadi kata kuncinya adalah Einstein's failures, young, kemudian ada kata confidence juga, itu adalah kata kuncinya.
Oke, sekarang kalian cari keywords-nya yang itu tadi dari soalnya, kalian cari di dalam passage-nya. Oke, setelah kalian menggunakan state scanning, teknik scanning itu, jadi keywords-nya ada di line yang kedua, paragraf yang ketiga. Seperti yang kalian lihat, ada keywords-nya yang dari soal, ada kata Einstein dan baby, dan ada kata failed. Jadi keywords-nya sama yang ada di dalam soal. Jadi sekarang kalian tentukan apakah informasi yang ada di sana, yang ada di paragraf ini, informasinya sesuai, yes, kalau tidak sesuai berarti no. Oke, sekarang kita baca informasi yang ada di sekitar passage-nya, yang ada keywords yang sesuai dari soalnya itu. Jadi kalimat yang ada di dalam passage-nya adalah Einstein was a slow talk as a baby. He failed the general part of the entry test to Zurich Polytechnic, though they let him in because of high physics and maths scores. Jadi kalian pahami statement ini, apakah statementnya sesuai dengan statement yang ada di soalnya. Jadi statement yang ada di soalnya adalah Einstein's failure as a young man were due to his lack of confidence. Jadi kalau kalian perhatikan, statement yang ada di dalam soal ini tidak ada di dalam passage-nya. Karena statement di dalam soal hanya bilang kegagalan Einstein saat muda disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Kalau kalian lihat, kata percaya diri, jadi kegagalan Einstein karena percaya diri, ini tidak ada di dalam passage. Jadi statement confidence, kegagalan Einstein ini karena confidence, atau kurangnya rasa percaya diri itu tidak ada di dalam passage-nya. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah not given. Kita latihan melanjutkan dengan passage yang sama, dengan soal yang berbeda. Jadi seperti yang kalian lihat, ada soal, kemudian passage-nya yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi saya akan berikan waktu selama 2 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Jadi sekali lagi kalian menggunakan teknik skimming dan scanning untuk mendapatkan jawaban untuk soal yes, no, not given. Jadi kalian bisa mulai melanjutkan dari paragraf-paragraf yang belum kalian baca. Jadi cara mengerjakannya sama seperti yang sebelumnya. Saya akan berikan waktu selama 2 menit.
Oke, jawabannya adalah yes. Kalian bisa menemukan jawabannya di paragraf yang kelima, line yang paling pertama. Jadi dalam soal, di statement yang dalam soalnya, kalimatnya adalah it is difficult to reach agreement on whether some children are actually born gifted. Jadi statementnya adalah sulit untuk mencapai kesepakatan apakah beberapa anak sebenarnya terlahir berbakat. Sedangkan dalam passage-nya adalah kalimatnya, kalau kalian lihat keyword-nya di dalam passage ada kata born gifted, di dalam passage ada kata gifted dan innate. Itu sama artinya dengan born gifted. Oke, kita baca statement yang ada di dalam passage-nya, yaitu while the jury is out of giftedness, being innate and other factors potentially making the difference. Kalau kalian lihat statement ini, artinya adalah sementara masih diperdebatkan apakah bakat itu bawaan lahir atau ada faktor lain yang mungkin menjadi pembeda. Jadi kalau kalian baca sekali lagi statement yang ada di soalnya, itu artinya sama. Di dalam soal yang diminta adalah sulit untuk mencapai kesepakatan apakah beberapa anak sebenarnya terlahir berbakat, dan di statement juga bilang bahwa masih diperdebatkan apakah bakat itu bawaan lahir atau ada faktor lain yang mungkin menjadi pembeda. Jadi statementnya sama di dalam soal dan di dalam passage. Oke, jadi kita bisa menggunakan teknik skimming dan scanning untuk menemukan jawaban untuk informasi soal tipe soal yes, no, not given. Oke, jika kalian masih belum paham tentang teknik skimming dan scanning, kalian bisa menonton video sebelumnya yang membahas tentang strategi membaca menggunakan teknik skimming, scanning, dan close reading. Jadi kalian memahami teknik ini terlebih dahulu agar kalian bisa menjawab soal yang ada di dalam IELTS reading. Kalian bisa menggunakan website ini untuk latihan mengerjakan soal pada IELTS reading. Jadi ada website ini seperti yang kalian lihat di layar. Jadi di sana ada banyak soal yang kalian bisa gunakan untuk mengerjakan atau melakukan latihan mengerjakan soal untuk IELTS reading. Jadi ada banyak soal yang kalian bisa gunakan untuk mengerjakan latihan soal yes, no, not given ini di dalam website ini. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu yes, no, not given. Jadi apa itu yes, no, not given? Yes berarti statement yang ada di soal sesuai dengan yang ada di dalam passage-nya. No berarti bertentangan informasi yang ada di dalam soal dengan informasi yang ada di dalam passage. Not given berarti informasinya tidak ada sama sekali di dalam passage-nya. Jadi kalian perlu memahami statement yang ada di dalam soal untuk kalian bisa menemukan jawabannya di dalam passage. Cara mengerjakan soal yes, no, not given, kita akan menggunakan teknik membaca skimming dan scanning. Jadi apa itu skimming? Skimming adalah membaca setiap paragraf dengan membaca kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir untuk mendapatkan ide pokok atau gambaran umum. Kemudian kalian juga perlu menggunakan teknik scanning, di mana kalian menggunakan keywords dan kalian scan keywordnya di dalam passage, atau kalian menemukan keywordsnya di dalam passage. Kalian bisa mendapatkan informasi yang spesifik terkait dengan apa yang diminta dalam soalnya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik skimming dan scanning untuk menjawab soal ini. Kalian juga perlu memahami bahwa nanti di dalam soal, statement di dalam soal dan di dalam passage akan terlihat berbeda karena diparafrasekan
Jadi nanti kalian akan melihat keywords-nya tidak sama persis, tapi lebih disinonimkan atau diparafrasekan. Jadi kalian perlu memahami itu juga untuk kalian bisa menemukan jawabannya di dalam passage. Oke, informasi yang biasanya diberikan untuk menjawab pertanyaannya yang dari passage-nya biasanya urut. Jadi informasi yang diberikan untuk menjawab soalnya urut di dalam passage. Misalnya, soal yang ada dalam nomor 1 ada di paragraf nomor 2, soal nomor 3 ada di paragraf nomor 4 misalnya. Jadi urut, biasanya urut, mayoritas urut informasi yang diberikan untuk menjawab soal ini yang diberikan dalam passage itu urut. Okay, thank you so much for learning and see you in the next video.